menjadi korek, menjadi keras, membara. Penyakit yang paling akut dari hati namanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah mengunci hati. Titik-titik didiamin, korengan dibiarin, enggak diobatin hatinya. Sampai membatu enggak diobatin hatinya. Oh, udah dikunci hati. Kalau sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa membuka? Bukan duplikat kunci, didatangkan sekontainer juga tidak akan bisa. Lalu bagaimana caranya? Diobati hatinya. Apa saja obat hati? Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadaburil makna walil batnil khalaq wa qiyamul lailin wa tadarrubu bis sahar wa mujalasatu sholihin al-fudala. Begitu kata Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari dalam kitab Hidayatul Auliya. Obat hati itu pertama membaca Al-Quran, maca Quran lan maknanya. Itu sejawanya. Yang kedua, batnil khalaq, perutnya kosong. Puasa. Bapak saya dulu ngajarinnya podo bulan ning kalbu hati latih ing sasmito amrih lante ojo pijer mangan nendro, jangan makan di rumah kandun. Jadi puasa. Udah tahu itu. Baca Quran, perut kosong. Qiyamul lail, salat tahajud, salat malam. Batadurru bis sahar, menangis di waktu sahur, berdoa bermunajat kepada Allah. Kadang-kadang kalau kita menangis di banyak orang kan malu, tapi kalau sendirian kan nggak malu. Menangis di hadapan Allah di waktu sahur. Yang kelima, wa mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang soleh. Nah sekarang ini salah satu obat hati, yaitu duduk bersama orang-orang soleh. Duduk bersama Pak Khairul soleh. Itu obat hati. Begitu Pak Khairul jawabannya bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak. Atau habis jabat. Habis jabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dibahas beberapa poin yang rasanya saya ingin mengulang itu masalah sabar. Ketika orang dibina terus di apa itu rasanya dan lain sebagainya tadi. Tapi ada orang yang seperti itu, diem begitu. Tapi apakah itu tetap sabar? Artinya bedanya sabar dan gablar itu apa sih? Gitu aja. Baik. Jadi pertama sabar. Sabar itu pertama sabar terhadap beratnya ibadah, sabar terhadap sulitnya ibadah, yang ketiga sabar terhadap cobaan. Tapi kalau terhadap kemungkaran kita tidak boleh sabar terhadap kemungkaran. Kita membahas sabar yang terhadap cobaan, hinaan itu termasuk cobaan. Jadi kata seorang ulama dari Rembang, karena kata Kiai Ahmad Sudadi, kalau masih hidup tidak boleh disebut nama. Kalau Kiai Syahid mati tadi sudah meninggal. Jadi belum disebut sabar kalau masih ada batasnya, dan belum disebut ikhlas kalau masih terasa sakit. Saya ulang,
Belum disebut sabar kalau masih ada batasnya. Belum disebut ikhlas kalau masih terasa sakit. Jadi kalau ada batasnya, namanya bukan kesabaran, namanya kecamatan. Ada batasnya. Kali mau sepakat. Memberi batas kecamatan lah kalau ada batasnya. Kamu saya bilangin 3 kali masih begitu aja. Saya tidak sabar, saya tidak ada batasnya. Itu tidak sabar. Ada batasnya. Itu namanya kelurahan kalau masih ada batasnya. Kalau sabar kalau nggak ada batasnya. Itu yang pertama. Jadi perbedaan antara sabar dan darurat itu yang satu terhadap ketaatan, yang kedua terhadap kemaksiatan. Kalau kita melihat kemaksiatan tidak boleh sabar, melihat kemungkaran tidak boleh sabar. Man ra'a minkum munkar, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, fal yughayyiru bi yadihi, rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau tidak mampu, fa bil lisan, dengan mulutnya. Fa in lam yastati, kalau tidak mampu, fa bi qalbi, minimal hatinya menolak. Itu orang gitu apa sih? Wa huwa dzalika at-abul iman, itulah selemah-lemahnya iman. Kalau mampu berubah pakai tangan, seperti wali kota Surabaya punya kekuasaan pakai tangan, tutup dulu, pamit, mati jangan dicariin. Perempuan besar gitu. Wali kota siapa namanya? Risma. Bu, saya pamit mau menutup dulu. Jangan ditungguin pulang. Begitu. Kenapa? Punya kekuasaan. Kalau tidak mampu dengan lisan. Siapa yang dengan lisan? Yang punya kemampuan lisan adalah yang punya ilmu, yaitu para alimil ulama. Sehingga para ulama itu menyarankan, menghimbau, menasihati dan sebagainya. Kalau camat, polisi tidak boleh menghimbau. Tidak boleh menghimbau itu buat kiai. Kalau camat melarang, membolehkan. Melarang, membolehkan. Kami dari Polsek menghimbau. Polisi itu kerjanya bukan menghimbau, melarang kalau memang melanggar itu, membolehkan kalau tidak melanggar itu. Sedangkan yang dengan hati, ya kita ini kekuasaan nggak punya, ilmu apalagi masih jauh, ya cuman batin loh, itu orang begitu mungkar amat. Apa namanya, ada tukang becak digebukin, kita menolak dengan hati, itu selemah-lemah iman. Lemah minimal masih ada imannya. Klik-klik tadi, klik-klik, lumayan masih hidup meskipun klik-klik. Jadi kalau dapat itu dengan kemaksiatan tidak peduli, anaknya bermaksiat kepada Allah tidak peduli, istrinya bermaksiat kepada Allah tidak peduli. Kalau jadi pemimpin warganya bermaksiat kepada Allah tidak peduli. Itu namanya dablek, bukan sabar. Dablek. Jadi kalau sabar itu terhadap ketaatan beribadah, kesulitan beribadah dan ujian. Tapi kalau dapat itu tidak memperdulikan kemaksiatan dan kemungkaran. Wabil terus keluarganya, karena kita diwajibkan untuk anfusakum wa ahli, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Begitu Pak Ustaz Guntur jawaban yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kayaknya sudah cukup seperti ini. Makanya nggak ada pertanyaan apa ya? Takut dingin itu apa? Masa apa itu bukan? Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah kita pada ujung acara kita kajian tutup. Marilah kajian pada malam hari ini kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah.
waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disediakan makanan di sebelah selatan, Pak. Selatan.